guys, welcome back to Extali Hobbies. Hari ini Mimin mau review seperti yang kalian lihat di sini ada Ultraman. Ini Ultraman Brothers ya, meskipun cuma ada 4, sebenarnya ada 7, tapi ini aja. Oke, pertama aja langsung aja ya. Mungkin kalian masa kecil sering nonton ya. Ini Ultraman yang pertama. Yang paham Ultraman ini mungkin ada yang nyebutnya Shodai atau generasi pertama. Tapi yang secara resmi ini nggak ada namanya ya, cuman Ultraman ya yang ini ya. Untuk detail lihat seperti yang bisa kalian lihat sendiri wajahnya. Ini wajah khas Ultraman ya, matanya bening, mulutnya ini yang kayak topeng, tapi sebenarnya kalau diceritanya ini sebenarnya armor ya, bukan topeng ya. Yang silver ini sebenarnya armor. Oke, terus ke bawah ini ada juga ini apanya, ningnong atau ya apa namanya ya, terkenalnya itu pokoknya yang di dadanya itu. Terus ke bawah ini yang bisa diartikulasi ini tangannya, tangan kanan kiri bisa gerak semua ya. Sama ini pinggang juga bisa gerak kanan kiri. Untuk kakinya yang bisa gerak cuman ini ya, kanan kiri doang buat pose. Jadi ini bisa pose apa aja ya, bisa juga pose begini ketika mau berubah. Wah, berubah gitu. Oke. Terus next kita punya saudaranya nih yang pertama kita punya apa ya, enaknya Seven aja dulu ya. Nih, ini Ultraman Seven namanya. Oke, seperti yang lain ini yang bisa artikulasi ini tangan kanan kiri bisa artikulasi ya. Ini pinggang juga bisa. Begitu juga kaki kanan kiri. Oke. Ini pose mau bertarung. Ini pose yang khas ya. Ini pose mungkin kalau orang sini bilangnya pose nantang gelut. Siap gedut. Ini kalau di movie-nya ini sebenarnya apa kekuatannya macam-macam ya. Yang jelas ini yang kepalanya ini bisa jadi kayak pisau, yang di kepalanya ini ya. Dia jadi kayak pisau. Terus untuk ini di mukanya juga muka-muka khas-khas kayak petarung-petarung dari Eropa mungkin ya, kayak Roma-Roma. Jadi ada ininya di kepalanya, ada helmnya, permatanya hijau. Tapi untuk Ultraman Seven ini agak beda sama yang lain. Ini dia nggak punya yang di dadanya, ini nggak punya ningnong ya. Nggak punya ningnong ya, cuman yang lain ada, padahal ini nggak ada. Juga untuk kalau ada lihat-lihat lagi nih, di antara semuanya ini Ultraman Seven ini agak spesial juga, dimana selain dia nggak punya ningnong, ini juga apa, bajunya desainnya mungkin lebih simple ya, cuman armor bahu sampai kepala, cuman ke bawah gini doang, paling simple ya, gini doang. Jadi nggak banyak, tapi meskipun begitu ini sebenarnya kekuatannya sangat-sangat bagus ya kalau di apanya namanya, bukan animenya ya, di filmnya ya. Oke, next. Nah, ini kita punya Leo nih. Sebentar, nggak mau berdiri. Begini, udah berdiri. Oke. Nah, ini namanya Ultraman Leo. Nah, ini menurut Mimin ini helmnya sangat unik sekali ini ya. Armornya di helmnya ini desainnya hampir berbeda sama Ultraman standar yang lain dari ke-7 saudara. Untuk ini desainnya lebih simpel daripada si Seven ya. Di bajunya ini cuman armor segini, ini ningnongnya, terus ini lambangnya si Leo ya. Terus untuk ini nggak ada corak silver sama sekali, ini cuman begini. Sampai belakang cuman armor di dada sama di tangan ya, kanan kiri. Ini ada. Kanan kiri ada ya. Ini sebenarnya pose ketika dia mau menyerang monster. Ini mau mengeluarkan ilmunya, mengeluarkan jurusnya ini kalau nggak salah ya. Ini helmnya ini kalau nggak salah pernah baca ini terinspirasi dari Kumbang kalau nggak salah ya. Tapi kalau nggak salah ini ya ada tanduknya ini kan, kanan kiri juga bagus tanduk. Ini pose yang sangat mengintimidasi ya. Oke, next ini sebenarnya salah satu Ultraman favorit Mimin ini, Ultraman Taro. Nah, ini dengan gaya ketika dia baru saja menghancurkan monster ini bagus sekali gayanya. Wah, gitu. Baru saja mengalahkan monster. Ini dari helmnya bisa dilihat ya. Ini punya tanduk. Ini dia tanduknya mirip kayak bapaknya para Ultraman ya, yang punya tanduk gede banget. Cuman bedanya ini tengahnya punya ini namanya pokoknya yang kayak di tengah lancip itulah namanya, lupa Mimin namanya. Yang jelas bukan tanduk ini ya, tanduk ini kanan kiri. Untuk desain armornya ini hampir mirip sama Seven, cuman dia lebih kecil-kecil. Terus ini ada ningnongnya di dada.
Untuk desain di bajunya ini juga lumayan simpel ya, nggak terlalu ribet, cuman di dada ke bawah, terus ini di pinggang sampai kaki ini ke bawah ya, garis lurus. Di belakang juga sama. Dan mungkin ini ya di belakang ini namanya dorsal fin ya, bagi kalian yang nggak tahu ini Mimin kasih tahu dikit. Ini mungkin dari segi teknis ini sebenarnya kancing ya kalau di segi teknis yang sebenarnya, tapi kalau dari segi cerita ini kayak dia kayak punggungnya ini kayak sumber kekuatan juga, dia menyalurkan kekuatan seluruh tubuh gitu. Ini hampir semua Ultraman ada ya di belakang ini ya, cuman beberapa yang nggak ada, cuman lupa namanya, itu ada satu. Untuk posenya ini beda sama yang lain. Yang lain posenya pose ketika mereka mau menyerang musuh, tapi kalau yang Taro ini beda, ini pose ketika sudah menghancurkan musuh ya, jadi beda sama yang lain. Oke, gitu aja ya, karena ini cuman simple nggak banyak, jadi mungkin gitu aja, segitu aja. Kalau kalian ada yang tertarik mau beli, bisa cek langsung di Tokped, di Shopee juga ada. Extalia juga punya web baru nih, jadi silahkan cek di web atau bisa langsung kontak ke WA Extalia, di bawah ini ada ya nanti ya. Jadi kalau kalian ada yang pengen review yang lain, misal kalian pengen minta review figur yang lain, tinggal komen aja. Terus kalau kalian juga punya pendapat menurut atau mungkin ada sedikit info kalian ingin kasih tahu ke teman-teman, bisa langsung komen di bawah ya. Gitu aja, jangan lupa like ya video ini, share juga, subscribe jangan lupa. Udah gitu aja ya, dah.